Kecamatan Ngelego memiliki luas wilayah 92,32 km persegi dan terbagi menjadi 11 desa dan kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah barat adalah Kecamatan Ponggok, sebelah utara adalah Kabupaten Kediri, sebelah timur Kecamatan Garum, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Blitar. Dari 11 desa dan kelurahan, 6 desa masuk dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan Agromina. Agromina adalah platform yang akan memasarkan hasil inovasi desa di bidang pertanian dan perikanan serta memperkenalkan inovasi desa secara global guna menumbuhkan ekonomi lokal. Desa Kemeloko memiliki luas wilayah sebesar 362 hektar are yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, dan fasilitas umum. Batas-batas Desa Kemeloko adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngoran, sebelah selatan Desa Bangsri, sebelah timur Kelurahan Ngelego, dan sebelah barat Desa Dayu. Dari tanah fasilitas umum, bagian terbesarnya digunakan untuk usaha perikanan, yaitu sebesar 28,16 hektar are. Sehingga usaha perikanan menjadi komoditas unggulan. Dari usaha perikanan ini, Desa Kemeloko menjadi penghasil utama ikan koi terbaik di Kabupaten Blitar. Pemerintah desa ya, kalau tanggapan saya, kalau dari kasih PMD ya terima kasih itu bisa, karena nanti ikan koi yang ada di Desa Kemeloko nanti kalau ada pembangunan bisa meningkat, terutama produksi atau ekonominya di Desa Kemeloko sendiri tentang petani koi. Minapolitan itu berawal dari Desa Kemeloko, malah itu paling unggul ya koinya. Pemasaran itu dulu-dulunya ya banyak yang di luar daerah, kemarin di Amerika dan Australia dan lain-lain itu kan. Desa Kemeloko merupakan sentra budidaya berbagai jenis ikan koi. Hasilnya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri saja, melainkan diekspor ke luar negeri hingga ke Eropa. Hampir semua masyarakat di Kemeloko merupakan petani ikan koi. Mulai dari pembibitan, pemilihan jenis ikan sampai pengiriman dilakukan sendiri oleh petani. Budidaya ikan koi dipengaruhi oleh cuaca. Jika cuaca mendukung, maka prospeknya bagus dengan omset mencapai ratusan juta rupiah. Dibutuhkan keuletan dan ketelatenan dalam memelihara ikan koi, yaitu seperti rajin datang ke sawah, memberi makan tepat pada waktunya 3 kali sehari, memeriksa jumlah air sawah, serta memeriksa kesehatan ikan koi. Bagian tersulit dari budidaya ikan koi adalah bagian pensortiran ikan koi, di mana harus jeli memilih koi berkualitas dan yang biasa. Karena untuk proses pensortiran ini dibutuhkan keahlian khusus dan jiwa seni.
Nilai jual ikan koi ditentukan oleh motif dan warna ikan. Biasanya pembeli rata-rata memesan dari luar kota melalui jual beli online. Desa Krenceng memiliki luas lahan 178 hektar are dan berbatasan dengan Kelurahan Legok di sebelah utara, Desa Bangsri di sebelah selatan, Desa Jiwut di sebelah timur, dan Desa Kemeloko di sebelah barat. Pemerintah Desa Krenceng sangat positif. Dengan demikian, Agromina ini akan menambah wawasan, menambah income khususnya warga Desa Krenceng, karena di situ akan terbentuk kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok UKM, dan sekaligus Krenceng juga salah satu desa masuk dalam kelompok agrowisata Kecamatan Legok. Untuk menyambut agrowisata ini, Desa Krenceng sendiri sudah punya program. Pertama yaitu karena Desa Krenceng ini basisnya masyarakatnya petani, kita akan melakukan kampung pisang. Jadi semua warga diwajibkan untuk menanam pisang, dan pisang sendiri kemudian di samping itu di Desa Krenceng itu dikenal juga desa perikanan, dan itu terutama koinya. Untuk koi di Desa Krenceng ini karena warga sekarang itu sudah memakai medsos, jadi secara online mencapai di kota-kota di Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri. Karena saya sendiri sudah melihat, pernah salah satu warga mengirimkan ke luar negeri, terutama di daerah Malaysia maupun di negara lain. Jadi Desa Krenceng ini ada beberapa tempat untuk pemeliharaan koi, mulai dari pemijahan sampai dewasa untuk siap jual atau siap dipasarkan. Dengan adanya peternak koi ini, Desa Krenceng bisa dikenal melalui medsos. Positifnya masyarakat bisa membantu atau menambah income-nya masing-masing. Tadinya hanya merupakan peternak atau tani koi itu sendiri, namun sekarang dengan kemajuan medsos ini otomatis sudah mendapat income lebih dari seperti biasanya. Seperti halnya Desa Kemeloko, Desa Krenceng juga merupakan penghasil utama ikan koi. Ikan koi merupakan ikan yang berasal dari Jepang, sering dipercaya sebagai lambang keberuntungan atau hoki. Tidak heran jika banyak orang yang tertarik pada jenis ikan ini. Seiring dengan banyaknya peminat, maka banyak pula bermunculan pebisnis budidaya koi. Salah satunya di Desa Krenceng ini. Menurut data BPS, subsektor perikanan menyumbang nilai PDRB Kabupaten Blitar sebanyak 4,83% pada tahun 2018. Tidak heran jika ikan koi merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Blitar. Letak geografis Desa Krenceng yang dekat dengan Gunung Kelut, yang merupakan gunung api aktif, ternyata memberikan banyak keuntungan. Di antaranya adalah struktur tanah yang sangat subur, sumber mata air yang melimpah dan jernih, serta hawa yang cukup sejuk. Karena ternyata lingkungan dan alam sangat berpengaruh dalam pembentukan warna ikan. Hal inilah yang membuat ikan koi di Blitar memiliki keunggulan daripada ikan koi dari daerah lain.
Proses pemasaran ikan koi dimulai dari proses pensortiran, di mana ikan yang berkualitas baik akan dikarantina. Tujuan karantina adalah untuk memastikan bahwa ikan koi yang akan dikirim kepada pembeli dalam kondisi sehat. Desa Penataran memiliki luas lahan sebesar 3,156 hektar are dengan batas-batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Asri, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nglego dan Desa Kemeloko, sebelah timur berbatasan dengan Desa Modangan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedawung dan Desa Ngoran. Warga Desa Penataran berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang, dan juga sebagai pengusaha swasta. Desa Penataran merupakan penghasil dan pengepul buah manggis. Sedangkan di sektor peternakan, Desa Penataran terkenal dengan budidaya ikan koi dan ikan hias. Selain perikanan, warga juga membudidayakan lebah madu. Karena Desa Penataran ini merupakan sentra wisata yang perlu dikembangkan melalui segala sektor, terutama bidang-bidang yang mendukung seperti metropolitan, perkebunan, pertanian, dan bidang-bidang lain yang mendukung, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai Kepala Desa, saya seringkali berkomunikasi kepada petani-petani ikan dan pengelola pariwisata, terus pengembangan lebah madu. Dampak positifnya luar biasa. Sekarang seperti tanaman manggis. Jadi di Penataran, terutama di kawasan yang subur, itu semua berlomba-lomba untuk menanam manggis. Berlomba-lomba menanam manggis sebab hasilnya sangat menjanjikan. Hasilnya sangat menjanjikan. Harganya paling stabil yaitu manggis. Lalu kalau lebah madu ya juga menjanjikan sekali. Jadi untuk madunya belum bisa maksimal untuk produksinya karena memang lebahnya tidak maksimal. Ikan koi atau ikan dewa menurut kepercayaan orang Jepang adalah ikan hias yang bernilai ekspor. Ikan koi pada dasarnya adalah ikan yang mudah dalam pemeliharaannya. Yang paling sulit dari budidaya ikan koi adalah mendapatkan corak dan warna yang bagus. Diperlukan teknik dan pengetahuan yang memadai dalam hal perkawinan silang antara ikan koi. Karena letak Desa Penataran yang masih satu wilayah dengan Desa Kerenceng dan Kemeloko, maka masyarakat di sini banyak yang menekuni budidaya ikan koi. Bagi masyarakat Desa Penataran, budidaya koi telah menjadi lapangan usaha yang sangat menguntungkan. Setidaknya ada kurang lebih 140 jutaan ikan koi setiap tahunnya yang diproduksi oleh budidaya ikan hias di Blitar ini. Disinilah ikan hias dibudidayakan, mulai dari pembibitan, pembesaran, pemilihan, dan pemasaran. Banyak jenis ikan hias yang dibudidayakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah ikan aligator. Untuk pemasarannya, ikan hias ini telah dikirim sampai keluar Kabupaten Blitar.
Selain budidaya ikan, masyarakat Desa Penataran juga berprofesi sebagai peternak yang membudidayakan lebah madu. Lebah madu diternakkan di pekarangan sekitar rumah-rumah warga. Lebah yang dibudidayakan adalah lebah musiman, di mana para peternak memanfaatkan musim bunga untuk menarik lebah. Sebagai sarangnya, warga membuat kotak-kotak dari kayu dan potongan bambu atau bumbung. Diperlukan waktu sekitar 10-15 hari untuk menghasilkan madu yang siap panen. Madu yang dihasilkan dikemas dalam botol-botol kaca berukuran besar dan kecil. Untuk pemasarannya, madu kemasan ini dititipkan di toko-toko yang ada di wilayah di sekitar Desa Penataran maupun dijual secara langsung kepada konsumen yang datang kepada peternak. Madu dijual dengan harga Rp45.000 untuk kemasan kecil, dan untuk kemasan besar dijual seharga Rp85.000. Profesi lain yang ditekuni oleh warga Desa Penataran adalah sebagai petani manggis. Manggis merupakan tumbuhan tropis yang tumbuh hingga mencapai ketinggian 7 hingga 25 meter. Hampir setiap warga di Desa Penataran memiliki tanaman manggis di pekarangannya. Untuk pemasarannya, mereka sudah memiliki pengepul langganan yang akan datang ketika masa panen tiba. Selain buah manggis, budidaya ikan dan budidaya lebah madu yang menjadi komoditas unggulan, Desa Penataran juga memiliki situs budaya yang menjadi destinasi wisata, yaitu wisata Purbakala Candi Penataran. Candi Penataran adalah salah satu candi bercorak Hindu. Candi Penataran berada di sebelah lereng barat daya Gunung Kelut dengan ketinggian 450 meter. Candi ini merupakan candi terluas dan berkategori termegah di Jawa Timur. Candi Penataran adalah candi peninggalan Kerajaan Kediri, Jawa Timur. Nama asli dari candi ini adalah Candi Palah. Namun masyarakat lebih mengenalnya sebagai Candi Penataran sesuai dengan lokasinya yang terletak di Desa Penataran. Candi ini dibangun oleh Raja Sirengga yang memerintah Kerajaan Kediri antara tahun 1190 hingga 1200 Masehi. Sebagai situs sejarah yang populer, Candi Penataran selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, terutama pada hari libur. Sehingga sektor pariwisata ini memberikan keuntungan bagi warga sekitar sebagai sumber penghasilan dengan membuka lahan parkir, berjualan souvenir, maupun membuka warung-warung makan bagi para wisatawan. Desa Modangan memiliki luas lahan sebesar 984 hektar are, dengan luasan lahan yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, dan fasilitas umum. Batas-batas wilayah Desa Modangan adalah Desa Penataran di sebelah utara, Kelurahan Legok di sebelah selatan, Desa Karangrejo di sebelah timur, dan Desa Penataran di sebelah barat. Seperti halnya Desa Kemeloko, Desa Krenceng, dan Desa Penataran, Desa Modangan juga merupakan penghasil utama ikan koi. Daerah yang merupakan sentral dari budidaya ikan koi terletak di Dusun Karangtalun dan Dusun Modangan. Untuk budidaya koi di sini, warga memanfaatkan persawahan yang kaya akan sumber air untuk dijadikan lokasi budidaya koi. Hasil dari budidaya koi ini cukup menjanjikan.
Terbukti dari banyaknya lahan persawahan di desa ini yang dimanfaatkan sebagai kolam budidaya ikan koi. Di sini yaitu di sebagian yang sebelah selatan, terutama di Dusun Bulu yaitu Karangtalun. Kedepannya memang di Desa Medangan itu perlu dikembangkan karena dengan situasi yang ada itu ternyata juga sangat bagus untuk di perikanan ikan koi, dan mungkin nanti sebagai istilahnya produk unggulan di Desa Medangan. Maka dari itu harapan kami paling tidak untuk peningkatan dari istilahnya secara ekonomi dari penduduk sekitar yang ketepatan di perikanan ikan koi itu. Untuk manggis itu di tahun 2004 itu sini mendapatkan proyek agro manggis dari Diperta waktu itu. Yang ada di Desa Modangan itu ada sekitar 200 lebih pohon manggis, itu sudah besar-besar, jadi dari tanaman orang lama. Di Dusun Karanganyar itu banyak penanaman pohon coklat, malah dulu itu tahun berapa itu ya, tahun 2000-an, 2000 ya, sekitar 2000 itu mendapat bantuan benih pohon coklat itu cukup banyak dari Dinas Pertanian juga. Dan untuk kedepannya memang itu seandainya digali lagi untuk dikembangkan itu memang lebih bagus. Selain ikan koi, komoditas unggulan dari Desa Modangan adalah sebagai penghasil buah manggis dan buah coklat. Para petani coklat di Desa Modangan tergabung dalam kelompok tani Margo Maju. Mereka mengolah buah coklat menjadi produk olahan berupa bubuk coklat dan pasta coklat. Untuk proses produksi buah coklat ini, kelompok tani Margo Maju telah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa alat produksi, yaitu mesin penggiling dan alat untuk membuat pasta, alat pemisah kulit, alat pengepres, dan mesin sangrai. Untuk pemasaran, bubuk dan pasta coklat dijual di toko-toko di area Blitar. Manggis merupakan tanaman yang bisa tumbuh dengan subur di Desa Modangan. Hampir di setiap pekarangan rumah warga terdapat pohon manggis, sehingga buah manggis menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Buah manggis sendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, di mana bisa menjauhkan tubuh dari penyakit jantung dan penyakit kanker.
Desa Ngoran merupakan desa yang memiliki luasan lahan sebesar 310 hektar are. Ngoran merupakan desa dengan jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Glegok, yaitu 9.746 jiwa. Batas wilayah Desa Ngoran adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedawung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dayu dan Desa Kemloko, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemloko dan Desa Penataran, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggo. Kami mewakili dari pemerintah Desa Ngoran bahwasanya dengan adanya rencana pembangunan di bidang agromina, ini Desa Ngoran sangat-sangat antusias terkait dengan adanya program tersebut. Karena apa? Mengingat potensi dan penduduk Desa Ngoran bahwasanya sangat mendukung terkait dengan adanya agromina. Program komunitas unggulan yang termasuk yaitu Desa Ngoran merupakan sentra dari gula kelapa, sentra dari pohon kelapa. Ini menghasilkan beberapa produk, yaitu yang utama adalah gula kelapa. Kemudian gula kelapa itu nanti direncanakan akan dibuat menjadi dua jenis, satu gula batok, kemudian yang kedua adalah gula semut. Kemudian hasil dari kelapa itu juga biasanya dari petani kelapa itu menjual berupa degan, yang kedua berupa kelapa kering. Adapun unggulan yang kedua adalah pembuatan buah catur. Buah catur ini dari bahan bakunya yang berupa kayu waru. Ini bahan bakunya berasal dari Desa Ngoran sendiri. Adapun pengrajin buah catur ini tersebar di Desa Ngoran, di Dusun Rejosari, juga di Dusun Pesantren. Alhamdulillah ini Desa Ngoran juga banyak pengrajin catur. Adapun pemasaran dari buah catur itu sendiri ini dipasarkan atau diambil oleh tengkulak. Jadi dari kami sebagai produsen buah catur cuma membuat, kemudian pemasaran ada sendiri. Ketiga adalah buah rambutan. Buah rambutan merupakan komoditi buah utama di Desa Ngoran. Ini sudah turun-temurun bahwasanya produk yang dihasilkan dari buah rambutan di Desa Ngoran ada beberapa jenis. Yang satu ada jenis binjai, yang kedua bulus, yang ketiga ada tangkoe. Di Desa Ngoran, pohon kelapa tumbuh sangat subur. Hampir semua warga memiliki lahan yang ditanami pohon kelapa. Warga memanfaatkan nira kelapa ini untuk diolah menjadi gula kelapa. Proses pembuatan gula kelapa di sini masih dilakukan dengan cara tradisional, di mana nira dimasak dengan menggunakan sisa-sisa kayu sebagai bahan bakarnya. Gula kelapa dipasarkan melalui para tengkulak yang rutin datang setiap hari untuk mengambil gula yang sudah jadi. Selain pohon kelapa, pohon rambutan juga tumbuh subur di sini, sehingga rambutan menjadi ciri khas tanaman di Desa Ngoran. Karena di setiap rumah warga terdapat pohon rambutan. Buah rambutan dijual langsung ke pasar dan dijual kepada pemborong yang datang ke rumah-rumah warga. Sumber pendapatan lain warga dari Desa Ngoran adalah sebagai pengrajin buah catur. Hampir semua warganya, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, mahir dalam membuat buah catur. Mereka merancang dan menciptakan sendiri mesin bubut secara sederhana sebagai alat produksinya.
Buah catur yang sudah jadi disusun sesuai dengan jenisnya, kemudian diwarnai dan dijemur hingga kering. Selanjutnya, buah catur siap dipasarkan melalui para tengkulak. Pekerjaan sebagai pengrajin buah catur ini merupakan sumber pendapatan yang cukup menjanjikan bagi warga Desa Ngoran. Terkait dengan komoditas tersebut, ini harapan atau dampak positif dari yang bisa kita ambil dari pemerintah Desa Ngoran, utamanya adalah bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Harapan dari kami pemerintah Desa Ngoran umumnya adalah mudah-mudahan pemerintah bisa menyentuh ke warga, utamanya bagi para pengrajin, untuk memberikan stimulan sekaligus pelatihan-pelatihan terkait gula kelapa, gula semut itu nanti supaya bisa berdaya saing, bisa meningkatkan daya jual. Otomatis nanti ketika kita bisa berdaya saing dan berdaya jual tinggi, otomatis bisa menambah income dari petani itu sendiri. Desa Sumber Asri memiliki luas lahan sebesar 1.674 hektar are dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedawung dan Desa Penataran, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Kelut, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ponggok. Desa ini memiliki dua komoditas utama, berupa tempat wisata Bukit Teletabis dan situs purbakala Candi Gambar Wetan. Pemerintah Desa Sumber Asri terkait dengan program tersebut ini sangat menyambut baik sekali, mengingat program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sumber Asri. Nah, upaya yang sudah dilaksanakan pemerintah Desa Sumber Asri selama ini, kita komitmen untuk membangun sektor wisata, yaitu yang sudah terbangun ada Bukit Teletabis atau Gardu Kelut, kemudian ada potensi wisata lain, wisata sejarah, yaitu peninggalan Kerajaan Majapahit, yakni Candi Gambar Wetan. Secara langsung maupun tidak langsung, yang secara langsung ini masyarakat ini dapat nilai tambah dari kegiatan kewisataan, ya. Dari semula masyarakat ini hanya mengandalkan sektor pertanian, sekarang ini sudah dapat nilai tambah dari itu. Ada tukang ojek wisata, kemudian pedagang kuliner, kemudian ada jasa-jasa bidang lain di kewisataan. Ini yang secara langsung. Kemudian yang tidak langsung ini akan memicu kreativitas atau ekonomi kreatif masyarakat Desa Sumber Asri ke depannya. Bukit Teletabis terletak di lereng Gunung Kelut yang masuk kawasan Kabupaten Blitar. Dulu bukit ini digunakan untuk memantau aktivitas vulkanik Gunung Kelut yang oleh penduduk disebut sebagai tower karena ukurannya yang paling tinggi dibanding bukit lain. Keindahan padang rumput hijau yang sangat luas di sekitar bukit memiliki kemiripan dengan suasana ala film anak-anak Teletabis. Karena itulah tempat ini disebut dengan Bukit Teletabis. Pada musim hujan, rumput-rumput di bukit ini tumbuh dengan sangat subur sehingga akan tampak seperti permadani berwarna hijau, mirip dengan yang ada di serial Teletubbies.
Wisata alam buatan ini menyuguhkan beberapa spot foto, tempat bermain anak-anak, lokasi untuk bersantai keluarga, dan wahana atas angin. Candi Gambar Wetan cukup menarik untuk dikunjungi, meskipun akses menuju lokasi masih sulit untuk dilalui. Area situs yang luas dan struktur bangunannya yang menyatu dengan bukit menjadi daya tarik tersendiri. Banyak situs baru yang ditemukan setelah dilakukan ekskavasi. Candi Gambar Wetan merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi yang kemudian diwariskan kepada Hayam Wuruk untuk pemujaan Gunung Kelut. Candi Gambar Wetan memiliki luas sekitar 6.600 meter persegi. Candi yang berlokasi di perkebunan gambar Desa Sumber Asri ini, kedepannya diharapkan bisa menjadi destinasi wisata yang menarik banyak pengunjung, sama seperti dengan Candi Penataran.